Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Rosihan Rizal dari SMPN 2 Bulakamba. Saya Ari Suharyati dari TK Rodotul Ilmi Jatibarang Saya Ahmad Dahrudin dari SD Negeri Ganda Suli 2. akan melaksanakan praktek coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dardin. Silakan duduk. Alhamdulillah. Ya Pak. Gini Pak, jadi rencana kita kan akan melaksanakan observasi. Jadi hari ini saya mau observasi bersama jenengan. Ya, Oke, monggo Pak. sudah siap. Alhamdulillah sudah siap. Saya sudah sudah mempersiapkan bersama coach saya yaitu Bu Ari nanti di ruangan. Itu. Pak Rizal, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Gini Pak, jadi dalam kompetisi ini sebagai proses coaching dalam proses supervisi ini saya berharap coaching ini saya bisa mengembangkan kehadiran atau mindfulness atau present dan juga saya mampu memberikan pertanyaan berbobot pada coach saya. Itu yang ketiga itu saya pengen dikembangkan Pak. Terus bagian mana yang nanti Pak Rizal inginkan untuk saya amati? Karena saya inginkan ketiga kompetisi itu, jadi Bapak nanti saya minta tolong untuk lebih melihat atau menyupervisi saya tentang ketiga kompetisi. Yang pertama itu kehadiran saya, ya, atau mindfulness, present, sama saya bisa memberikan pertanyaan buat kepada coach saya. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Penilaian saya pada pengembangan ini, saya berharap itu saya bisa mengembangkan kompetisi itu supaya bisa dilaksanakan di kemudian hari Pak, di proses coaching yang lain, baik dengan rekan guru atau dengan siswa-siswa saya. Oke, bagus. Terus selanjutnya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Harapan saya yang pertama Pak, jadi ketika setelah proses observasi ini atau proses coaching ini, saya bisa tahu karena Bapak adalah supervisi saya bisa tahu kelemahan-kelemahan apa yang ada pada ketiga kompetensi itu. Jadi nantinya dari kelemahan itu saya bisa mengembangkan lagi Pak, sehingga pada proses coaching yang lain bersama dengan teman sejawat saya atau siswa-siswa saya itu akan lebih baik di proses coaching lain. Oke, berarti intinya biar ke depan jauh lebih baik daripada apa yang sekarang kita lakukan. Betul Pak. Seperti itu ya. Betul Pak. Oke. Matur suwun Pak atas waktunya. Nah, selamat pagi. Siap, pagi. Selamat beraktivitas, Pak Rizal. Siap. Semangat. Siap. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Bagaimana Bu Ari? Katanya Ibu sedang mencari saya. Iya Pak, tadi saya sempat ke kantornya di Oke. Bapak, cuma ternyata katanya Bapak ada jam pelajaran. Iya, tadi ada jam pelajaran. Bagaimana Terus Bu? ini, hari ini, jam ini Alhamdulillah Bu, hari ini ada- kosong. Ada waktu. Ada apa ya Bu ya? Kira-kira yang bisa kita diskusikan? Saya ingin sharing sebentar Pak, kalau Bapak bersedia. Iya, boleh Bu. Bagaimana Bu? Sharing tentang apa ya Bu ya? Yang akan kita diskusikan hari ini? Saya ingin sharing sama Bapak, tujuannya biar saya bisa menemukan solusi dengan masalah yang sedang saya hadapi di kelas Pak. Kira-kira apa ya Bu yang menjadi galauan Ibu atau jadi permasalahan Ibu sehingga kita bisa diskusi hari ini? Ini Pak, akhir-akhir ini saya sedikit kepikiran ya Pak dengan tingkah anak saya di kelas. Sebut saja namanya si A, dia Oke. laki-laki. Kebetulan dia termasuk anak yang rajin berangkat sekolah Pak, jarang sekali izin ya. Jadi anaknya itu rajin dan Betul, hampir setiap hari absensinya selalu terisi. Nah, cuma yang jadi pemikiran saya, selain dia anak yang rajin berangkat sekolah, dia akhir-akhir ini saya lihat
lebih aktif dari biasanya Pak. Hmm. Memang sehari-hari dia Aktif. aktif, memang lebih aktif dari teman-temannya, suka muter, tiba-tiba ketika sedang diajar, bu guru sedang memberi pelajaran apa, dia tiba-tiba bangun terus berdiri di pinggir lemari Lemari, bukan apa gitu kan. Jadi Cuma- kayak mengalihkan apa ya namanya perhatian ibu kepada perhatian ada dia sendiri yang Betul. ketika Kadang hal itu ketika dia tiba-tiba berdiri dan diingatkan, kadang nggak memperhatikan, nggak mau, bisa lalu mengabaikan bu guru, bisa dipanggil mas, ya duduk lagi, dia nggak mau. Kadang hal itu ditiru sama temannya Pak. Temannya- akhirnya ditiru oleh iya teman-temannya. betul. Nah yang lebih mengkhawatirkan lagi, akhir-akhir ini dia punya kebiasaan menggigit Oh menggigit tuh. dan memukul Memukul temannya, temannya. menendang dengan secara tiba-tiba. Itu dilakukan dengan cara sengaja atau memang dia tidak sengaja, misal dia itu tidak sengaja dia mau ngulet tiba-tiba kena temennya atau gimana sih? Dia itu seperti tanpa alasan melakukan, Oh, tanpa alasan. tiba-tiba aja nanti tahu-tahu deket temennya kekut gitu. Nah ketika ditanya, mas kenapa kok gigit teman, dia nggak banyak kata sih, cuma mengatakan nakal gitu loh. Mungkin kalau yang nggak sesuai dengan dia dikatakan dia nakal, terus dia pelampiasannya dengan menggigit, kadang tahu-tahu mukul, seperti itu Pak. Jadi diskusi kita ini kita diharapkan bahwa ibu dan bersama saya bisa menemukan solusi tentang menghadapi nakal itu. Betul sekali Betul. Pak. Jadi perasaan ibu ketika menjumpahi itu seperti apa ibu? Perasaan ibu sebagai guru menjumpahi siswa seperti itu bagaimana? Jelas saya ini ya Pak, jadi kurang fokus ketika mengajar di kelas ya. Kegiatan pembelajaran juga jadi Terganggu ya otomatis. Misalnya iya tiba-tiba ada anak yang digigitan pasti nangis ya, namanya anak nangis atau dipukul. Nah di situ kan saya harus mendiamkan mereka, menenangkan mereka. Yang menjadi saya lebih gelo itu karena apa? Akhir-akhir ini beberapa kali orang tua dari si korban, Si korban itu itu sendiri. menghubungi saya menanyakan, bu katanya anak saya tadi digigit. Kadang juga ketika pulang kan itu bekas gigitan masih ada Iya. sih Pak kan. Anak gigitan kadang-kadang bekasnya lama ya bu, Betul, bagi anak itu, kecil. sampai bundet kayak gitu kan. Ya sedapat mungkin sih saya memang klarifikasi, cuma memang karena saya bingungnya, saya sendiri masih bertanya-tanya apa sih Penyebab dari itu. dia si A ini melakukan kayak gitu Pak. Dari kasus tersebut Bu, atau problem ibu itu, apakah ibu punya sedikit solusi? Apakah ada dari ibu solusi untuk menangani kasus tersebut? Menurut ibu itu apa? Gambaran ibu ada solusi apa yang mungkin bisa diselesaikan atau bisa menyelesaikan kasus itu? Yang kemarin saya lakukan untuk ke anaknya ya, untuk si A saya nasehatin Kak, saya kasih nasihat namanya biar sama teman nggak boleh seperti itu, harus sayang sama teman, bantu temennya seperti itu. Ya masih sebatas menasehati dan mencegah si anak itu misalnya ketahuan mau berbuat seperti itu, bu guru segera mencegah. langsung cegahnya langsung. Terus untuk ke orang tua kemarin yang sudah saya lakukan, saya klarifikasi ke orang tua. Iya memang betul Ma, saya juga sedang mencari tahu kenapa kok terjadi peristiwa itu. Kemudian kemarin saya menghubungi orang tua dari si A, menyampaikan bahwa anaknya telah berbuat menggigit atau memukul temannya. Cuma memang dari orang tua malah kaget ketika saya sampaikan informasi tersebut Pak. Kaget jadi nggak percaya gitu ya? Iya, karena ternyata hal itu tidak pernah dilakukan dia di Di rumah. rumahnya Ya. sendiri. Dia punya seorang adik perempuan. Katanya sama adiknya sayang kok bu, nggak pernah mukul, nggak pernah, apalagi gigit. Apalagi gigit. Oh, Cuma memang dia malah cenderung anteng di rumah, kalau udah pegang HP ya sudah, gitu Pak. jadi yang ibu jumpa yang rencananya itu bahwa menjumpai orang tuanya menanyakan langsung itu ya? Belum, saya belum visit, baru visit. sekedar Rencananya ibu menghubungi itu. lewat WhatsApp. Dari kedua itu apakah ibu punya rencana lain selain itu supaya bisa tindak lanjut lain lah selain yang kedua itu? Kejadian kemarin yang telah saya lakukan dari apa ya istilahnya solusi yang sudah saya lakukan, saya lihat memang ternyata si A masih seperti itu Pak, masih terjadi apa ya, suka gigit dan mukul gitu. Makanya saya kadang apalagi ya solusinya yang harus saya lakukan gitu. Saya sih punya pemikiran gini Pak, untuk ke A
saya lihat dia memang karena anaknya hiperaktif, mungkin membutuhkan apa ya, kegiatan yang lebih bermanfaat bagi dia untuk mengalihkan jadi- konsentrasi dia. Jadi harapan ibu ketika faktor internal dia, keluarga dia, mungkin bisa ibu tangani dengan cara komunikasi yang komunikatif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik, menindaklanjuti observasi yang sebelumnya. Iya, Dan ini setelah saya amati observasi Pak Rizal dengan Bu Ari, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak. ya, monggo Pak. Bagaimana Pak Rizal menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi? Ketika kompetisi saya di kegiatan observasi tadi bersama coach saya sudah menerapkan metode cerita. Jadi ada gali informasi, rencana, tanggung jawab sampai ke tanggung jawab. Itu saya sudah melakukan itu. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana dan rencana aksi, yang terakhir itu ada apa Pak namanya tanggung jawab. Nah itu saya sudah melaksanakan itu, prosesnya sudah saya laksanakan. Yang kedua ada presence, saya sudah full di apa ya namanya melibat hadir penuh pada kegiatan itu. Yang ketiga pertanyaan berbobot itu saya sudah melaksanakannya. Jadi saya rasa sudah cukup Pak dari kegiatan ini. Bagus sekali. Terus apa yang membuat Pak Rizal menilai demikian? Yang saya nilai demikian karena ketika saya berbicara dengan coach saya sendiri bisa menemukan ide-ide atau ide jawaban atau sekiranya itu solusi untuk menghadapi masalahnya yang dia jumpai. Karena ketika si coach sudah bisa menemukan dengan sendirinya, kita sebagai coachingnya itu akan sangat puas Pak. Jadi kita berhasil proses ini berhasil karena si coach sendiri itu bisa menemukan itu yang pendapat saya. Sejauh pengamanan saya, boleh saya berpendapat nih Pak? Boleh Pak, karena saya butuhkan itu. Sejauh pengamatan saya, Pak Rizal dengan Bu Ari itu memang sudah menemukan pokok permasalahan dan bisa menyelesaikan atau menemukan solusi yang terbaik, dan itu sungguh sangat luar biasa Pak. Maksud, Berarti proses observasi atau proses coaching tersebut itu perfect, seperti itu Pak. Alhamdulillah Pak. Siap. Terus bagaimana pendapat Pak Rizal dengan mendengar ini Pak? Setelah mendengar apa yang Bapak sampaikan, alhamdulillah Pak, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk kedepannya ketika ada kegiatan coaching lagi, itu akan saya lebih lagi. Kalau sekarang mungkin bisa lebih bagus, saya harapkan di kegiatan coaching yang lain, baik itu dengan teman sejawat saya, baik dengan siswa saya, akan lebih baik lagi atau bisa lebih sempurna lagi. Bagus. Saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan mungkin, namun demikian yang juga perlu Pak Rizal kembangkan adalah jangan lupa terus berlatih. Betul Pak. Berlatih dan terus berlatih agar segala sesuatunya bisa berjalan lebih baik. Betul. Terima kasih Pak. Jadi setiap arahan yang Bapak sampaikan itu sangat membantu saya supaya saya lebih bermotivasi untuk kegiatan coaching lagi di kedepannya. Dari diskusi ini Pak Rizal, apa yang Pak Rizal bayangkan untuk bisa meningkatkan performa kegiatan tadi Pak? Yang pertama saya harus menggali ilmu lagi Pak tentang bagaimana sih coaching yang benar. Jadi dengan cara menggali ilmu lagi, belajar lagi apa sih yang perlu disiapkan, apa yang perlu pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bisa kiranya itu pertanyaan berbobot untuk memancing coach saya untuk menemukan sendiri dengan sendirinya. Itu yang pertama itu Pak. Yang kedua itu bagaimana saya bisa hadir penuh pada
observasi itu, pembicaraan itu, supaya apa? Supaya coach itu bisa lebih lebih tenang, lebih rileks, lebih nyaman lah. Kenyamanan itu kan akan akhirnya si coach sendiri akan leluasa menemukan solusi yang terbaik. Baik, memang segala sesuatu kalau misalnya kita awali dengan hadir penuh, pasti segala sesuatu ataupun permasalahan yang ditemukan pasti akan menemukan solusi yang terbaik. Betul Pak. Jadi itu yang saya harapkan itu. Terima kasih Pak Rizal, mudah-mudahan ke depan Pak Rizal bisa jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Insya Allah. Biar ke depan bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik daripada hari ini. Betul Pak. Oke. Makasih ya. Selamat untuk tugas selanjutnya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.